teman-teman. Jadi kemungkinan ada masalah di sinyal yang kemudian nanti akan mengganggu perkuliahan kita ya. Ana Afwan mohon maaf. Jadi di Jogja, yang domisili Jogja mungkin mengalami hal yang sama ya. Di sini hujan deras, maka nanti ketika ada sinyal yang kurang jelas ya, Afwan, ini mungkin masalah yang tidak bisa ditanggulangi ya karena hujan deras dan kemudian petir gitu. Ya, kita akan lanjutkan diskusi kita berkenaan dengan pengantar studi Islam. Mohon maaf ini bagi yang belum asar ya silahkan asar. Mungkin ada yang sekarang ini baru masuk waktu asar atau mungkin malah sudah dari tadi ya karena kita waktu Indonesia Barat di Jogja juga sudah sekitar setengah jam lebih yang lalu ya kita sudah sholat asar. Bagi yang belum silahkan mungkin yang Sumatera mungkin ya ada yang mungkin belum gitu silahkan kita akan mulai tapi tidak apa dalam kondisi cuaca yang kurang mendukung jadi memang petir cukup besar hujan badai kalau di posisi di Jalan Kalurang ini barusan hujan deras sekali dan petir sehingga lampunya mati ya listrik. Kondisi di Jogja gimana ini yang pada domisili di Jogja apakah listriknya mati atau hidup Enggak, untuk Ustadz. listrik? Nyala, Ustadz. Oh, listrik nyala ya. J. Kalau posisi Ana sekarang ini listrik mati sehingga tidak bisa menggunakan WiFi dan cukup mengganggu sebetulnya ya. Masalah sinyal juga. Maka ini Ana tidak open cam karena memang untuk mengatasi sinyal yang cukup sulit ya dalam kondisi seperti ini. Sebentar teman-teman, saya akan menyiapkan materi PPT dulu sambil menunggu teman-teman yang lain join ya. Afwan, bentar.
Ustaz. Sudah terlihat belum untuk PowerPoint kita? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para asatidzah, para mahasiswa, mahasiswi sekalian yang alhamdulillah pada sore hari ini bisa berkesempatan hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kita insya Allah akan melanjutkan pertemuan kita yang ke-9 atau 10 ya. Eh, dari semester ini. Kita akan lanjutkan berkenaan dengan pengantar studi Islam. Jadi memang satu orientasi penting di dalam mata kuliah pengantar studi Islam di prodi PAI maupun PPA ya. Saya kira ini berkenaan dengan masalah pendekatan ya di dalam mendekati materi-materi yang ada di dalam kurikulum pendidikan agama Islam maupun kurikulum pendidikan bahasa Arab. Saya kira terutama pada kurikulum PPA ya, PAI ya. Kalau PPA itu ya ada apa isu-isu yang berkenaan dengan kajian di bidang akidah, fikih dan juga ibadah. Saya kira bisa lah di bidang sosial keagamaan gitu bisa. Tapi pada masalah bahasa gitu, saya kira memang pengantar studi Islam itu sangat sangat sulit untuk direlevansikan ya di dalam prodi pendidikan bahasa Arab misalnya gitu ya. Untuk PPT-nya masih nampak tidak nggih? Masih, Ustaz. Assalamualaikum. Masih, tetapi kok laptop Ana kok ini ya, Zoom-nya keluar ya. Bentar. Ya, kita lanjutkan. Afwan tadi terpental ya. Jadi ternyata tidak cukup kuat untuk share screen sinyalnya dan kemudian terpental. Sebentar nunggu proses untuk share screen. Kita akan lanjutkan ya. Jadi pengantar studi Islam dalam konteks dalam prodi pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab. Saya kira memang hanya bisa kita ambil pada sisi pendekatan di dalam mengembangkan kurikulum misalnya ya. Di situ ada materi pembelajaran yang kemudian kita hadapkan dan kita dekati dengan berbagai macam pendekatan pengkajian studi Islam. Karena mata kuliah ini ada di prodi studi Islam ya, Islamic Studies saya kira. Maka di sana secara detail ya kita bisa bahas tentang masalah sumber hukum secara lebih detail dan proses historis dari sisi pentafsiran Al-Quran, hadis dan sebagainya secara lebih detail. Bahkan kita akan mengkomparasi berbagai macam praktek interpretasi Al-Quran dan hadis gitu ya, tafsir ayat dan kemudian secara hadis itu semua. Tetapi di sini saya kira kita ambil dari sisi yang relevan saja di situ, maka lebih pada sisi pendekatan dalam pengkajian studi Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang growth mindset, kemudian
growth mindset, berpikir profetik, holistik, integratif dalam pendidikan. Tentu saja ini pendidikan agama Islam dan pendidikan bahasa Arab bisa semua lah ya. Jadi growth mindset itu sangat penting ya. Jadi lawan dari growth mindset itu adalah fixed mindset gitu ya. Fixed mindset. Saya kira mindset itu berbicara tentang masalah paradigm ya. Paradigma berpikir gitu ya. Approach, pendekatan dalam berpikir gitu ya. Itu mindset gitu ya. Jadi kita sebagai bagian dari anggota masyarakat gitu kan, tentunya akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan sosial keagamaan di masyarakat. Agama yang kemudian berbenturan dengan sosial masyarakat, itu ada tradisi dan sebagainya. Maka tentu saja growth mindset itu penting ya, penting ini untuk bisa memunculkan ya, menggerakkan cara berpikir yang positif kita sebagai seorang sarjana yang nantinya akan ada di sosial kehidupan sosial masyarakatan yang cukup plural, kemudian sangat dinamis, tidak statis ya. Setiap detik, setiap waktu bisa berubah secara apa, dinamis ya, tidak statis, ya, tidak menjadi satu yang kemudian paten, tidak berubah ini. Ya, karena memang karakteristik sosial keagamaan seperti itu. Berpikir profetik, holistik, menyeluruh, integratif dalam pendidikan. Oke, apa itu kemudian growth mindset dan bisakah diterapkan pada anak dan orang dewasa? Jadi saya kira growth mindset itu apakah bisa ditetapkan pada semua manusia ya, tanpa memandang dari sisi jenjang usia gitu ya. Eh, saya kira kalau kita berbicara tentang growth mindset ini, maka di situ eh, bisa kita tanamkan sejak dini pada anak, tetapi memang yang namanya paradigma, kemudian pendekatan berpikir itu tentu saja ya dipahami bagi orang yang sudah dewasa ya, tamyiz. Saya kira bisa menggunakan kemampuan berpikir analisis dan sintesis gitu ya. Jadi di dalam proses berpikir itu manusia itu ada dua hal yang kemudian dibutuhkan gitu kan. Kadang-kadang secara bergantian, kadang-kadang bersamaan. Yang pertama kemampuan analisis ya. Yang kedua adalah kemampuan sintesis gitu. Jadi kadang-kadang kita itu mendekati sesuatu itu dengan metode analisis gitu. Kadang-kadang kita membutuhkan metode sintesis gitu. Kadang-kadang analisis dan sintesis dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Jadi analisis itu adalah memecahkan sesuatu dari hal yang besar menjadi part-part yang kecil, gitu. Bagian-bagian yang kecil. Gitu. Itu namanya menganalisis. Gitu. Kalau dari sisi nalar itu ada namanya nalar induktif dan nalar deduktif gitu. Maka saya kira analisis itu adalah dari yang besar menjadi part-part yang kecil. Ini saya kira nalar induktif ya. Bahwa kemampuan untuk membuat secara lebih spesifik suatu yang besar menjadi part-part yang lebih kecil gitu. Misalnya sebagai analoginya misalnya gambar bebek utuh gitu. Kemudian kita analisis apa saja kemudian yang bisa kita menentukan part-part kecilnya gitu. Di situ ada kepalanya, ada sayapnya, ada anggota badan utuhnya, ada kakinya, bulunya dan sebagainya. Sementara kemampuan sintesis itu dari part-part kecil kemudian kita satukan menjadi satu kesatuan yang utuh.
Jadi kemampuan analisis maupun sintesis sama-sama berujung pada sebuah kesimpulan. Tetapi ketika kemampuan analisis, ini kesimpulannya adalah lebih spesifik pada part-part kecil. Tapi kalau kemampuan sintesis, kesimpulannya berada pada part yang apa pada kesimpulan utuh yang lebih besar gitu, yang berawal dari part kecil. Ini kalau dari sisi nalar biasa disebut sebagai nalar deduktif gitu ya. Jadi nalar induktif, nalar deduktif, ini saya kira berhubungan dengan kemampuan analisis dan sintesis. Lah, maka growth mindset itu sebenarnya bisa ditanamkan sejak kecil, tetapi ini memang berkaitan dengan orang dewasa karena berhubungan dengan paradigm dan kemudian juga pendekatan gitu ya. Kita mulai dari definisi. Growth mindset dapat dimana sebagai pola pikir yang memandang keberhasilan usaha sebagai hasil dari usaha, dedikasi, ketekunan yang berkelanjutan gitu ya. Jadi growth mindset dalam menghadapi sosial keagamaan ya, problem sosial keagamaan itu, maka di situ eh, ada sisi usaha gitu ya. Maaf, ini your internet connection is unstable, jadi tidak stabil. Coba masih bisa didengar nggak suara Ana sama gambarnya, coba Mas Mbak? Masih Ustaz. Masih Ustadz, masih jelas Ustadz. Masih terdengar ya, alhamdulillah. Jadi kalau tidak terdengar bilang ya, karena memang hujan deras sekali di sini. Jadi cuaca ini tidak mendukung, mati lampu juga ya. Jadi biasanya kalau mati lampu itu secara sinyal juga jelek ya di providernya itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada usaha, dedikasi, kemudian ada sisi keberlanjutan ya dari sisi pemikiran yang kita. Jadi memiliki perspektif positif terhadap kecerdasan positive thinking. Jadi lebih siap hadapi masa depan, bisa menghadapi kegagalan, memiliki kecerdasan emosional yang baik, kemudian memiliki performa akademik yang lebih baik. Karakteristik yang ada pada sisi growth mindset itu ya, tekun, berkemauan kuat, gitu ya, kemudian pantang nyerah, selalu berpikir positif, berani menghadapi tantangan dan mencoba hal baru, kemudian melihat kesulitan bukan sebagai hambatan tapi kesempatan untuk berkembang gitu ya, terbuka menerima kritik. Dari 6 ciri ini, ketika kita kaitkan dengan sisi paradigma dan pendekatan gitu ya, kita di dalam menghadapi masalah sosial keagamaan di studi Islam kan seperti itu ya, maka di sini ada keyword tentang selalu berpikir positif dan juga menerima, terbuka dalam menerima kritik gitu ya. Jadi eh, jadi gini, apa? Misalnya gini teman-teman, kita itu, ini saya ingin menggambarkan tentang masalah global ya. Kita itu sudah di setting sekian lama tentang satu teori bumi itu bulat gitu. Lah sekarang ini muncul satu kumpulan manusia yang kemudian memiliki gagasan ide tentang bumi itu datar gitu. Ada yang pernah tahu tentang konsep bumi itu datar atau Ada. komunitas bumi datar gitu? Atau di sini ada pesertanya gitu? Ada yang ikut support ke komunitas bumi datar? Ada, atau sekedar tahu? Sekedar tahu. Sekedar tahu Ustadz. Sekedar tahu ya. Jadi sekarang ini sudah muncul satu komunitas tentang bumi datar. Jadi bumi itu bulat, bagi komunitas bumi datar itu merupakan satu kebohongan yang sengaja didesain. Jadi kan kalau kita telusuri memang siapa sebetulnya yang kemudian mengklaim berhasil menemukan teori bumi itu bulat gitu ya. Ini saya kira
Amerika dan sekutu yang memiliki kemudian sekarang otoritas sebagai negara adikuasa ya, mengklaim sebagai negara dengan eh, sangat tinggi gitu ya. Jadi di situ ada klaim bumi itu bulat dengan berbagai macam paparan dan data gitu. Kalau kita sendiri kan belum pernah melihat bumi itu bulat ya. Kita melihat dari sisi bukti-bukti yang kemudian saintis itu paparkan dan gitu. Jadi ini kesepakatan komunitas global itu bumi itu bulat. Kemudian muncullah gagasan bumi itu datar gitu. Em, Kalau dalam Al-Quran itu afala yang dulu ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal bali kaifa nusibat. Kemudian ada itu wa ilal ardi kaifa sutihat gitu ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat itu uh, bumi itu bagaimana dihamparkan gitu ya. Para ulama juga sudah membahas tentang itu ya, bagian dari tafsir Al-Quran gitu. Ada nggak ulama yang kemudian memiliki tafsiran bahwa ketika ditanya bentuk bumi ini seperti apa, dijawab dengan bumi datar itu? Ada nggak ulama yang seperti itu? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak ulama Saya agak lupa-lupa Ustadz, tapi saya yang pernah dengar ditanya itu kemudian Ibn Bas menjawab? Ustadz. Ya, Syekh bin Bas ya. Syekh bin Bas sendiri itu ketika ditanya tentang bentuk bumi, dalam Al-Quran bumi dihamparkan, maka cukup menjawab dengan bumi itu datar gitu ya. Syekh bin Bas ya, Iya, di dalam satu iya Ustadz. kitabnya. Ya, dan ulama lain juga ada gitu, yang kemudian menyatakan bahwa bumi itu datar. Namun itu semua tidak berlanjut dan tidak berkelanjutan itu karena memang dipatahkan oleh sisi tetapi keilmiahan ilmu pengetahuan itu punya satu sifat yaitu verifikatif itu bersedia verifikasi selamanya oleh ilmu pengetahuan yang lain. Maka satu contohnya misalnya Pluto batal menjadi planet kita karena tidak memenuhi syarat sebagai planet. Dulu ada teori bahwa Pluto itu planet, satu dari 9 planet yang ada di galaksi kita gitu. Nah, teori ini kemudian digugurkan oleh teori lain yang menyatakan bahwa Pluto itu tidak termasuk planet sehingga sekarang tinggal 8 ya di dalam ilmu pengetahuan di kurikulum semua sudah direvisi. Dulu kita mengalami bahwa 9 planet dengan salah satunya Pluto bahkan terjauh itu. Sekarang planet terjauh bukanlah Pluto dan kemudian Pluto tidaklah menjadi bagian dari planet kita ini dalam galaksi. Nah, disitulah yang kemudian disebut sebagai sifat verifikatif. Ilmu itu harus verifikatif, itu bisa diverifikasi kebenarannya. Ilmu itu harus bersedia ditantang oleh ilmu pengetahuan lain yang nanti sifatnya bisa menggugurkan itu. Maka komunitas bumi datar yang sekarang semakin banyak di Indonesia apalagi. Itu kemarin barusan ketemu sama teman dan ternyata dia penggiat komunitas bumi datar juga. Muslim sama, Muslim agamanya juga kuat. Saya sempat diskusi tentang bagaimana efek ketika memang secara saintis bahwa bumi ini datar. Afala yang dulu afala wa ilal ardi kaifa sutihat gitu kan. eh, Bumi ini dihamparkan dan bumi ini berdatar misalnya gitu. Ketika itu terjadi maka tata apa em, tata kelola tentang penentuan waktu itu berubah semua gitu. Jadi dari sisi waktu itu kita akan berubah. Gitu. Kita akan punya ilmu lain berkenaan dengan itu. Tetapi ini masih cukup sulit untuk kemudian dibuktikan secara ilmiah. Kalau misal gini, kalau bumi itu bulat, ini kan apa? Ada satu
bukti ilmiah yang kemudian disodorkan di dalam kurikulum itu, kalau anak ingat itu ketika dulu sekolah itu, ketika kita melihat eh, kapal besar itu yang terlihat adalah bagian atasnya dulu gitu ya. Inilah yang membuktikan bahwa bumi itu bulat gitu. Ketika di samudera itu kita lihat itu ada kapal itu, yang terlihat adalah bagian atasnya dulu, baru kemudian badan keseluruhan dikit demi sedikit gitu ya. Lah, di komunitas Bumi Data juga ada satu pertanyaan besar gitu. Di dalam dunia navigasi pesawat itu semua menggunakan konsep bumi datar gitu ya. Jadi perjalanan pesawat dari Indonesia ke Cina, kemudian Cina lebih jauh lagi ke negara mana, perjalanan 24 jam, nanti orang itu akan kembali ke Indonesia dengan konsep bumi datar. Tidak kok lantas kemudian dilanjutkan ke sana, kemudian nanti bisa nongol dari sampai ke Indonesia lagi. Itu tidak ada itu konsep penerbangan seperti itu. Jadi semua menggunakan konsep bumi datar. Ketika terbang ke sana, balik lagi ke sini ya dengan perjalanan yang sama, hanya saja tadi berangkat, ini pulang gitu ya. Itulah yang kemudian menjadi asumsi kuat bagi komunitas dan banyak bukti yang lain gitu. Saya kira gini teman-teman, eh, ini masalah global yang cukup eh, banyak itu cukup pelik gitu ya. Termasuk pada masalah kalau bagi kita ide konyol ya. Kemudian hasil istimbat ahkam yang konyol juga gitu ya. Misalnya tentang eh, al-hajju asyurum ma'lum. Jadi haji itu eh, pada bulan-bulan gitu. Apa itu? Eh, Kemudian ada 4 bulan yang kemudian istimewa di dalam agama Islam itu kan eh, sudah pasti ada 4 bulan itu ya. 4 bulan itu apa aja itu? Bulan apa aja itu? Bulan tentang masalah ini, bulan-bulan yang diistimewakan, bulan apa aja itu, teman-teman? Muharram. Muharram, kemudian Muharram, terus Dzulhijjah, Dzulhijjah, terus Rajab. Rajab, terus Dzulqa'dah tuh. Zulqa'dah. Itu saya kira ada satu kitab ulama ya di Mesir itu yang membahas tentang satu istimbat hukum gitu. Eh, ada ya ini namanya usaha ya seorang yang nggak tahu itu ulama atau apa, tetapi memang eh, ini fakta gitu, yang kita dapatkan. Bahkan di Indonesia sekarang ini ada 1 2 gitu ya, entah itu kiai atau ulama yang punya wawasan seperti itu, bahwa eh, haji yang kemudian diwajibkan bagi orang yang mampu, yang kemudian antrinya sudah ada negara yang 1 kali usia bahkan 2 kali usia orang gitu ya. Jadi ada antrian haji itu yang ketika daftar tidak mungkin dia bisa haji gitu, pasti sudah meninggal dunia gitu. Itu ada negara yang seperti itu. Saking banyaknya orang mau haji, maka eh, saya ketika kecil 10 tahun didaftarkan haji, itu adalah haji untuk cucu saya misalnya gitu ya, yang nanti nama saya akan dipindahkan menjadi nama cucu misalnya. Jadi sampai seperti itu ya masalah haji. Kalau di Indonesia sekarang ini kayak udah sampai 30 tahun ya haji sekarang. Terutama saya di Jogja ini ya. Jadi kalau usia kita 30 tahun mendaftar, itu berangkatnya di usia 60 tahun itu. Bisa lebih. Jadi antrian 30 tahun, eh,
ini akan semakin meningkat. Karena apa? Karena usia harapan hidup Indonesia itu semakin meningkat gitu. Jadi ada namanya usia harapan hidup. Jadi di situ angka harapan hidup. Eh, tingkat usia. Jadi orang itu semakin lama meninggalnya gitu. Ya ini sebetulnya sebuah kesuksesan ya, bahwa semakin bahagia, semakin baik dan sebagainya gitu. Nah, ini ada tren meningkat gitu umat Muslim. Jadi sempat ada prediksi ledakan gitu ya, karena ada ledakan jumlah bayi baby boomers, maka besok ada apa ledakan jumlah lansia gitu ya. Saya kira ini prediksi ya, bahkan secara global gitu. Lah, orang itu hajinya akan semakin meningkat karena banyak yang semakin mampu untuk bisa mendaftar haji dan semakin kuat keinginan orang gitu, terutama masalah haji. Indonesia itu trennya semakin meningkat antriannya gitu. Nah, kemudian kemarin sempat loh, ini sebagai bahan kajian ya. Sempat muncul itu memang kalau di dalam kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab-mazhab yang syikoh gitu secara fikih gitu, saya kira ini belum bisa kita terima ya, tetapi ini ada gitu, dan itu juga bagian dari pemikir Islam gitu. Ya sudah, hajinya itu setahun 4 kali gitu ya. Jadi kemudian bagaimana dengan wukuf di Padang Arafah yang kemudian di situ sudah paten gitu, itu ada dalil sendiri gitu. Saya kira ini satu fakta yang next itu seberapapun itu tipis kemungkinannya ini bakal menjadi bahan dari kajian orang umat Muslim seluruh dunia tentang masalah haji. Mereka sampai pada pemikiran satu pertanyaan yang kita sendiri sulit untuk menjawab gitu ya. Jadi bagaimana mungkin Allah mewajibkan haji bagi orang yang mampu, banyak orang yang semakin mampu, tetapi 1 tahun sekali dengan batasan dan antrian yang cukup lama gitu ya. Dan ini menjadi satu dari rukun Islam gitu ya. Orang berlomba-lomba untuk menuntaskan rukun sebagai seorang muslim. Bagaimana mungkin ini akan berlanjut ya tanpa solusi gitu. Terus kemudian sampai dipaparkan kegilaan-kegilaan antrian 1 kali, 2 kali usia manusia, itu kan luar biasa. Kalau di Indonesia ini 30 nanti bisa jadi kita itu haji ya 60 tahun antrinya gitu. Kalau tidak ditanggulangi dan seperti ini, karena antara kuota yang diberikan dengan pendaftar yang masuk, lebih banyak pendaftar yang masuk. Jadi trennya semakin menaik gitu. Kalau kita sudah sampai kepada 1 kali usia manusia 60 tahun, berarti orang harus mendaftarkan untuk anaknya untuk bisa haji. Ini kan sesuatu yang ini ya uh, harus dicari solusi. Kemudian keharusan itu maka memunculkan berbagai macam pemikiran dari orang-orang gitu. Ini dengan berbagai macam apa ya, kaidah usuliah yang kemudian mereka sampaikan macam-macam. Ini bagian dari kajian gitu saya kira. Bagian dari kajian. Suatu saat Muslim dunia dengan berbagai kajian ini dan kemudian pada akhirnya diterima, lah maka disinilah kita memiliki satu problem sosial keagamaan ya saya kira. Bagaimana itu kita akan bersikap dan lain sebagainya gitu. Nah, inilah tantangan kita ya. Jadi agama itu sudah paten ya, tetapi orang beragama itu dinamis gitu ya. Jadi dengan berbagai macam pendekatan pemikiran itu maka akan memunculkan banyak hal. Jadi itulah yang dimaksud pentingnya satu paradigm pendekatan ya di dalam kajian. Kemarin sudah saya sampaikan Islam normatif dan Islam historis.
pendekatan Islam normatif itu ya pendekatan yang menganggap Islam itu paten, tidak bisa diganggu gugat gitu. Ya kalaupun haji itu memang harus seperti itu takdirnya sampai akhir zaman anak kita itu tidak bakal bisa haji karena ketika mendaftar dia hidup, dia meninggal di usia 70 belum bisa haji, kan otomatis impossible. Maka dia bisa haji itu atas kemampuan orang tuanya mendaftarkan atau tidak misalnya itu kan bisa terjadi ya. Nah, itu maka ya disitulah yang disebut sebagai takdir gitu ya memang seperti itu gitu ya. Em, jadi kemampuan orang haji sudah ditentukan oleh orang tuanya, kakeknya gitu, bukan dirinya sendiri gitu ya. Bisa jadi dia ketika besar tidak mampu tetapi sudah didaftarkan oleh orang tuanya gitu. Sehingga bisa haji. Misalnya itu kan bisa terjadi ya. Memang ini fakta ya. Ini fakta loh, bukan sesuatu asumsi tentang masalah antrian haji yang kemudian akan menyebabkan tentang eh, apa pemaknaan kita atas haji wajib bagi orang yang mampu gitu ya. Ya sebenarnya sudah cukup selesai ketika kita jawab kalau misalnya sampai waktunya meninggal belum haji berarti dianggap tidak mampu gitu. Tetapi kan ada interpretasi lain gitu ya tentang masalah mampu gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Itu masalah tentang haji. Kemudian masalah belum lagi masalah tentang ibadah tahunan kita ya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha gitu, yang kemudian tidak pernah menemukan titik temu. Eh, ya kita kemudian mencari satu dalil bahwa ya perbedaan tidak apa-apa gitu. Yang penting sama-sama punya ini. Tapi kita itu disorot habis oleh uh, non umat non Muslim bahwa Islam itu bagaimana mungkin hari rayanya bisa berbeda-beda gitu ya. Ya kita memang membela diri dengan menganggap bahwa inilah Islam gitu ya yang kemudian memang baik. Tetapi itu kan sebetulnya kalau mau jujur ya itu satu kelemahan gitu ya. Jadi kita tidak bisa bersepakat pada satu metode istimbatul ahkam gitu ya. Mengambil satu keputusan eh, di dalam menentukan sesuatu yang itu berkaitan dengan ibadah gitu ya. Saya kira pada satu sisi ada yang sudah bersepakat bahwa ulil amri yang masih mau bertanggung jawab tentang masalah pengambilan keputusan dengan melibatkan para ulama, kemudian itu kita harus ikuti karena dalil tentang kita taat sama ulil amri gitu ya. Tapi di sisi lain ada part-part kecil di dalam firqah-firqah Islam sendiri yang kemudian menggunakan dalil sendiri. Kita masalah penentuan situ sih belum final gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman di secara global gitu ya. Penentuan itu di semua negara itu tidak final, tidak menjadi satu gitu ya. Muhammadiyah bersikeras, bersikukuh dengan hisab hakikinya karena penanggalan itu ilmiah, saintifik dan itu sudah bisa di rumuskan dengan satu rumus siklus tertentu yang kemudian 20 tahun ke depan itu Idul Fitri itu tanggal berapa sudah bisa diketahui sekarang. Dan ini diperjuangkan sebagai satu solusi yang harus diikuti. Di sisi lain, pemerintah dan kemudian berbagai macam firqahnya itu mazhab fikih itu kemudian tetap menggunakan hisab dan ru'yatul hilal. Saya kira ini ada satu dak-dikduk yang kemudian kadang sama, kadang beda gitu. Belum lagi yang kecil-kecil gitu, yang kemudian di pelosok-pelosok dari Indonesia itu. Mereka bahkan ada yang 2 hari sebelumnya sudah Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Ini praktek keagamaan yang dinamis gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa ini paten tidak bisa dirubah,
Misalnya pada sisi masalah sholat, ya tata cara sholat Idul Fitri Idul Adha saya kira eh, kita harus sepakat paten gitu. Tetapi dalam masalah waktu, ya kita paten itu di tanggal 1 Syawal misalnya gitu kan, 10 apa, eh, Zulhijjah gitu ya. Saya kira itu paten, tetapi kapan itu maka di situ dinamis gitu ya. Em, Kemudian normal kembali itu pada masalah 1 Muharram gitu. Kalau penentuan 1 Muharram itu apakah ada perbedaan juga ya? Di pemerintah Muhammadiyah, kemudian ada NU dan lain sebagainya itu. Ada yang tahu nggak? Isbat itu selain Syawal, kemudian sama Idul Adha itu ada nggak itu Muharram gitu? Apakah semua normal-normal saja ya? Kemudian Normal Ustaz, kembali normal belum bersama lagi ditemukan. gitu ya? Hah? Iya Ustaz, masih normal, belum ditemukan perbedaannya Ustaz. Ya. Jadi kemarin berbeda, kemudian nanti normal lagi gitu ya. Ketika sudah pada bulan-bulan yang memang tidak diperdebatkan gitu ya. Eh, ini adalah berhubungan dengan pendekatan gitu ya. Ya, inilah yang dimaksud dengan praktek keagamaan yang dinamis ya, tidak statis gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Maka pengantar studi Islam dalam posisi sebagai satu pendekatan itu, ya di situ ada Islam normatif, Islam historis misalnya sebagai pendekatan. Pendekatan Islam normatif ya, bukan Islam normatif ya, tapi ada pendekatan Islam normatif itu sebetulnya teks itu sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar, itu harga mati gitu. Maka ini tekstualis ya, kalau di dalam istilahnya. Lah di situ tidak tidak berani keluar dari teks kemudian beralih pada konteks gitu. Tidak berani keluar dari teks kemudian beralih pada konteks. Jadi konteks itu kan situasi ya. Situasi sosial kemasyarakatan, situasi ekologi lingkungan hidup manusia dan lain sebagainya. Sehingga tidak berani dari itu gitu. Tidak berani berubah dari itu gitu. Maka seperti kemarin misalnya situasi ekologi tempat tinggal manusia COVID-19 kemarin itu merubah segala tatanan itu ya. Kemudian itu kan sebenarnya keluar dari teks, kemudian kita berada pada konteks gitu ya. Dan praktek di salafus soleh juga sudah banyak sebetulnya. Bagaimana itu contoh kemudian teks itu bisa kita tinggalkan sejenak kemudian beralih pada konteks gitu ya. Jadi seperti itu ya. Tetapi yang jadi masalah adalah banyak konteks baru yang ditemukan zaman dulu belum ada dan sekarang ini baru ada. Lah itu gimana gitu. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar. Kalau konteks yang dulu ada itu misalnya seperti ini teman-teman. Babi itu halal atau haram? Bisa menjadi halal manakala orang itu ada di tengah hutan kelaparan, kalau tidak makan dia mati dan dia boleh makan secukupnya untuk mempertahankan hidup tapi tidak sampai kenyang. Kan itu kan yang dipraktekkan ya. Daging ular juga sama. Ada ya di dalam praktek kita ya, syariat kita ya, seperti itu ya. Boleh kan memakan sesuatu yang kemudian itu haram pada situasi darurat yang kemudian itu untuk mempertahankan hidup. Kan ada hifdzun nafas di dalam konstitusi. Boleh seperti itu ya teman-teman ya? Iya Ustaz, ada Ustaz. Ada itu. Misalnya sekarang di Israel tuh, kayak gitu tuh. Kelaparan di mana-mana nggak ada makanan gitu.
maka makan barang haram untuk sekedar mempertahankan hidupnya menjadi boleh. Lah, hal seperti ini kan sudah ada konteks pada masa lalu yang kemudian dipraktekkan dan kita itu cukup kuat untuk meyakini itu gitu. Tetapi ada situasi konteks yang dulu belum ada gitu, yang sekarang kita hadapi. Seperti haji pada zaman dulu ketika Islam tersebar di sekitar di Jazirah Arab itu ya, dan belum ada istilah government, pemerintah dan lain sebagainya. Haji itu belum ada sebagai komoditas bisnis gitu ya. Jadi maka haji itu sekarang kan urusannya sudah politik, sudah ekonomi, ya, sebagai komoditas bisnis negara-negara dan juga penyelenggara, gitu kan. Maka sudah berbeda sekali sistem haji yang kemudian kita tahu dulu sama sekarang. Jadi suatu konteks dulu belum ada di konteks sekarang gitu. Jadi dulu gitu pada zaman-zaman pra kemerdekaan itu orang mau haji ya benar-benar langsung bisa berangkat pada bulan itu gitu. Dengan bertaruh nyawa, kemudian berapa bulan perjalanan haji gitu ya, bisa pulang dalam waktu 6 bulan dari berangkat sampai habis haji. Karena perjalanan laut yang kemudian risiko nyawa gitu dan sebagainya. Dari kereta, laut gitu ya. Ini saya kira situasi yang dulu gitu sempat ada itu pada zaman Nabi, bahkan cukup mudah ya, Islam masih di sekitar sana itu cukup naik onta dan kemudian selesai masalah itu gitu ya. Dan tidak ada pendataan nomor register haji dan lain sebagainya. Sekarang situasi konteks sudah seperti ini. Banyak pemikir-pemikir yang kemudian tadi Ana bilang, ini Ana cerita di Indonesia ada ya, dan Ana udah tahu itu Biden. Jadi itu disebut sebagai ulama juga bahkan. Pemikir lah, pemikir yang progresif di Indonesia, pemikir Muslim modern yang kemudian dengan pendekatannya itu kemudian punya satu tawaran gitu. Mungkin tidak ya haji kita selesaikan dengan seperti ini gitu. Dan ini konyol dibantah sama kiai salaf, ulama salaf dan kemudian jadi di situ kan ada yang pendekatannya normatif, ada yang pendekatannya historis. Yang historis ini pendekatan Islam historis itu sebenarnya ada namanya juga historis ya. Jadi melihat dari sisi peristiwa yang lampau dan kemudian present gitu ya. Jadi historis itu kan ya sesuatu yang lampau tetapi yang baru saja terjadi itu sudah. Jadi dia melihat perjalanan. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan Islam historis itu pendekatan yang melihat perjalanan. Nah, maka di situ kontekslah yang berbicara. Sebulan yang lalu itu sudah bagian dari historis dan kemudian itu menjadi konteks yang harus dipertimbangkan. Jadi pendekatan Islam historis itu pendekatan konteks ya. Konteks yang terjadi pada sisi sejarah gitu. Sejarah yang semenit yang lalu, sejarah yang sehari yang lalu, sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, semuanya. Inilah Islam historis yang mempertimbangkan sisi perjalanan historis gitu ya. Nah, Islam historis sama Islam normatif ya itu akan selalu debatable dan kemudian tarung gitu ya. Nah, maka disinilah pendekatan yang digunakan akan sangat menentukan hasil di dalam pengkajian Islam itu, kajian studi Islam. Jadi gitu teman-teman. Setengah 5 ya. Ini lawannya growth mindset itu adalah fixed mindset gitu ya. Jadi saya kira kita harus growth mindset gitu misalnya. Ini saya tawarkan itu. Berarti kita jadi ada 2 clue tadi berani menerima kritik dari luar. Kemudian gini teman-teman. Kadang memang kita dengan sikap yang seperti ini menerima kritik dari luar itu minimal bersikap untuk memberlakukan sesuatu keras pada diri kita tetapi tidak keras pada orang lain misalnya gitu. Lah ini satu tawaran saja misalnya. Jadi kita akan banyak semakin lama itu akan banyak menemukan berbagai macam hal-hal konyol yang kita anggap karena kita dengan pendekatan normatif
yang dilakukan oleh orang-orang pemikir Muslim dengan pendekatan historisnya gitu, yang sangat konyol gitu. Tetapi mereka berpikir sangat keras untuk mengatasi problem yang ada gitu, problem sosial kemasyarakatan yang ada di dalam umat Muslim itu sendiri. Maka di situ minimal dengan growth mindset itu ya kita mau mempelajari itu, kemudian kita paham sisi pendekatan. Maka berawal dari kita memahami pendekatan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda, maka disitulah kita akan lebih terbuka ya terhadap berbagai macam itu. Terbuka itu tidak harus menerima ya. Terbuka itu kadang-kadang bisa bersikap dengan cara menghargai gitu, misalnya menghargai gitu. Tetapi kalau itu dari sisi sebuah perjalanan perjuangan syiar Islam, maka di situ minimal disiarkan dengan bil hikmah wa mau itu til hasanah misalnya gitu. Itulah yang sebetulnya dimaui gitu ya dari semua proses di Kementerian Agama misalnya yang menyisipkan tentang moderasi beragama itu sebenarnya seperti itu sebetulnya yang dimaui gitu ya. Gitu teman-teman, kita sudahi dulu ya, sudah 4:30 ya. 4:30 kita langsung presensi saja ya. Kalau presensinya dikirim via WA gimana ya? Yang izin apa yang tidak masuk? Karena di sini masih hujan ya teman-teman. Cukup sulit sinyalnya. Bisa enggak teman-teman? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Boleh, Biasanya ketua Ustaz. dalam. Yang izin sama yang Mau, alfa Ustaz. aja. Oh, jadi nanti biar absennya enak gitu. Ya, kita cukupkan ya teman-teman. Kuliah sudah dari pukul 7 mungkin antum sekalian, dan sekarang bisa sambil istirahatlah, persiapan untuk maghrib. Masih ada waktu sejam bersama keluarga di akhir pekan ini, di hari Ahad. Gitu ya, bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah pekan depan kita masih ada beberapa pertemuan. Semoga tetap istiqomah. Ya, sharing-sharing aja. Tugas pun ya belum ada ya, tugas nggak apa-apa lah. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Ustaz. Kan mungkin hadam ini syukran ala ihtimamikum jami'an hayana tatim hadat dars bikiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma Asyhadu an bihamdika la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.